Mereka berkata dunia ini milik orang baik, bahwa kejujuran akan membawamu pada surga, bahwa kelembutan adalah kekuatan tertinggi. Itu adalah kebohongan yang disusun rapi oleh para manipulator, karena kenyataannya, dunia tidak pernah tunduk pada kebaikan. Ia bersujud pada ilusi, pada senyuman yang palsu, namun memikat, pada tangan yang terlihat membantu, tapi sebenarnya sedang mengikat tali ke lehermu. Dan kamu, ya, kamu mungkin sudah terperangkap di dalamnya. Tanpa sadar, kamu merasa bebas, padahal sedang dikendalikan. Kamu percaya kamu memilih, padahal seluruh pilihanmu sudah direkayasa. Kamu mengira mereka peduli padamu, padahal kamu hanya pion dalam rencana mereka yang tidak pernah kamu pahami. Dan yang paling menyedihkan, kau mencintai penjaramu. Tapi hari ini, aku akan merobek tirai itu, membukakan matamu pada 10 tanda bahwa kamu sedang dimanipulasi. Bukan oleh makhluk asing, tapi oleh orang yang kau percaya. Orang yang membuatmu tersenyum, tertawa, bahkan merasa dicintai. Di balik wajah mereka yang ramah, tersembunyi strategi yang dingin. Mereka tidak berteriak, mereka tidak memukul, mereka membentuk duniamu, mengendalikan emosimu, membuatmu bersyukur karena telah diperbudak. Ini bukan cerita pahlawan. Ini adalah kisah iblis yang naik tahta, dan kamu adalah tamunya. Dan ketika kamu selesai membaca ini, kamu akan berdiri di persimpangan, menjadi monster indah yang mengendalikan nasib orang lain, atau tetap menjadi boneka dalam bayang-bayang kekuasaan. 1. Ilusi pilihan. Ketika semua jalur sudah direkayasa sebelum kamu melangkah, kamu percaya bahwa hidupmu adalah hasil dari pilihan bebasmu, bahwa setiap langkah yang kau ambil lahir dari kehendakmu sendiri. Tapi izinkan aku bertanya, berapa banyak dari pilihanmu yang benar-benar milikmu? Seorang manipulator sejati tidak memaksamu melakukan sesuatu. Ia tidak memerintah. Ia membuatmu ingin melakukannya. Dan disitulah kekuasaan sejati berakar. Bukan dalam dominasi langsung, tapi dalam rekayasa tak terlihat. Ilusi pilihan adalah seni menata kandang yang terlihat seperti taman. Kau dibiarkan memilih antara 2 pintu, padahal keduanya menuju ruang yang sama. Kau dibiarkan merasa berkuasa, padahal setiap opsi yang ditawarkan telah dimanipulasi agar menguntungkan sang dalang. Inilah bagaimana penguasa gelap membangun kekuasaan. Ia menciptakan krisis, lalu menawarkan solusi. Solusi yang telah ia siapkan bahkan sebelum masalah itu kau sadari. Seperti seorang arsitek yang menyusun labirin, ia tidak perlu memberitahumu kemana harus pergi. Ia hanya perlu menyingkirkan semua jalur lain dan membuat satu-satunya jalan yang tersisa tampak seperti hasil kebebasanmu. Dan ketika kamu sampai di tujuan, kamu bahkan akan berterima kasih padanya. Prinsip ini bersandar pada hukum ke-31 dari The 48 Laws of Power. Kontrollah pilihan. Buat orang lain bermain dengan kartu yang kau bagikan. Para manipulator elit akan memberimu 2 opsi. Satu yang tampak menyakitkan, satu yang tampak menyelamatkan. Tapi keduanya adalah jebakan, dan kamu akan melangkah ke dalamnya dengan senyum puas. Karena engkau pikir kamu memilih. Mereka bermain pada egomu. Mereka tahu manusia ingin merasa berdaulat. Jadi mereka tidak menghapus kehendak bebasmu. Mereka mengarahkan kehendakmu. Seperti air yang dibendung dan diarahkan ke saluran tertentu, kamu mengalir sesuai desain mereka, tanpa pernah menyadarinya. Tanda kamu sedang terperangkap dalam ilusi pilihan. Kamu sering merasa tidak punya pilihan lain. Opsi-opsi yang datang padamu terasa sudah disiapkan. Setiap keputusan penting terasa seperti reaksi, bukan inisiatif. Dan jika kamu bertanya, bagaimana mereka bisa tahu apa yang akan kupilih? Maka jawabannya sederhana. Mereka menciptakan kebutuhan palsu di dalam dirimu. Ketika kamu merasa harus memilih demi cinta, demi keselamatan, demi harga dirimu, maka kamu sudah kalah. Karena kamu tidak memilih, kamu merespons jebakan emosi yang sudah mereka tanamkan. Penguasa gelap tidak memimpin pasukan. Ia memimpin narasi. Ia bukan pembicara di podium. Ia adalah penulis naskah. Dan kamu, aktor yang dengan bangga memainkan peran yang telah ditulis untukmu. 2. Topeng kelemahan. Ketika mereka menangis untuk menundukkanmu, mereka
Mereka mengaku rapuh. Mereka berkata, "Aku tidak kuat tanpamu." Dan kamu tergerak iba, merasa berharga karena bisa menyelamatkan seseorang. Padahal sesungguhnya, itulah saat kamu ditundukkan. Topeng kelemahan adalah senjata paling ampuh dalam kotak alat seorang manipulator agung. Karena manusia, pada dasarnya, memiliki naluri untuk melindungi. Bukan saat musuh mereka kuat, tapi saat musuh mereka terlihat lemah. Sang manipulator memahami ini dengan sempurna. Ia tahu bahwa menjadi agresif menciptakan perlawanan. Tapi kelemahan palsu itu mematikan. Itu membungkus belati dengan air mata. Dan ketika kamu mendekat untuk menolong, ia menyelipkan mata pisau ke jantungmu. Perlahan, tanpa kamu sadari. Topeng kelemahan digunakan bukan untuk meminta, tetapi untuk mengendalikan. Karena tidak ada perintah yang lebih kuat daripada perasaan bersalah. Dan tidak ada tali yang lebih kokoh daripada kebutuhan untuk dibutuhkan. Mereka mengatakan, "Aku hancur tanpamu. Kamu satu-satunya yang kumiliki. Kalau kamu pergi, aku tidak tahu harus bagaimana." Terdengar seperti cinta, tapi itu adalah perang psikologis. Mereka membuat dirimu pusat dunia mereka agar kamu merasa berdosa jika mencoba meninggalkan mereka. Mereka tidak mengikatmu dengan rantai, tapi dengan rasa tanggung jawab palsu. Prinsip manipulatif ini bersandar pada Law 21 dari The 48 Laws of Power. Bermainlah sebagai orang dungu untuk menjebak orang dungu. Tunjukkan kelemahan agar mereka menurunkan pertahanan. Dan dalam permainan ini, mereka akan selalu terlihat sebagai korban. Kamu akan terlihat sebagai penyelamat, tapi dalam naskah tersembunyi, kamulah yang sedang diatur. Kamulah yang sedang digunakan. Kamulah yang sedang dilumpuhkan oleh emosi yang telah dipicu secara strategis. Tanda kamu sedang dijerat oleh topeng kelemahan. Kamu merasa bersalah karena ingin menetapkan batas. Kamu takut menyakiti mereka, lebih dari kamu takut kehilangan dirimu sendiri. Kamu merasa jahat jika mulai mencintai dirimu lebih dari mereka. Seorang manipulator tidak pernah menunjukkan kekuatannya secara terang-terangan. Ia membuat kekuatannya tersembunyi di balik luka. Di balik trauma yang diceritakan berulang-ulang, di balik kegagalan yang dijadikan alasan agar kamu selalu hadir, selalu menyelamatkan, selalu tunduk, dan ketika kamu mencoba pergi, mereka akan kembali terluka, bukan karena cinta, tapi karena kehilangan kendali atasmu. Para penguasa bayangan tahu, tidak ada yang lebih mematikan daripada memainkan kelemahan sebagai kekuatan. Air mata bukanlah bukti penderitaan, tapi bisa menjadi senjata kimia dalam peperangan jiwa. Mereka tidak ingin kamu mencintai mereka. Mereka ingin kamu tak bisa hidup tanpanya. Inilah seni tertinggi dominasi. Membuatmu merantai dirimu sendiri dengan rasa kasihan sebagai penjara. 3. Keheningan strategis. Saat mereka menghancurkanmu tanpa sepatah kata, mereka tidak membalas, tidak menjawab, tidak merespons. Mereka tidak marah, tidak menjelaskan, tidak berdebat. Mereka hanya diam. Tapi keheningan mereka menggema lebih keras daripada teriakan apapun. Lebih mematikan daripada kritik. Lebih menusuk daripada hinaan. Inilah keheningan strategis. Senjata halus yang digunakan oleh para manipulator tingkat tinggi. Ini bukan ketidaktahuan. Ini adalah kalkulasi. Sebuah permainan di mana mereka menciptakan kekosongan untuk mengacaukan pikiranmu, mengatur ulang emosimu, dan menghancurkan harga dirimu tanpa menyentuhmu sama sekali. Di saat kamu menuntut jawaban, mereka menawarkan sunyi. Di saat kamu ingin kepastian, mereka memberimu ambiguitas. Dan di saat kamu haus pengakuan, mereka memberimu kehampaan yang membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Keheningan mereka membuatmu bertanya-tanya, apa aku salah? Apa aku tidak cukup penting? Apa aku terlalu banyak menuntut? Dan saat kamu mempertanyakan dirimu sendiri, mereka sedang menang. Penguasa bayangan tidak perlu berteriak. Ia tidak menunjukkan kekuasaan secara eksplisit. Ia hanya menghilang, menciptakan ruang kosong yang membuatmu tersiksa dalam overthinking, berusaha menebak maksud mereka, meraba-raba batas yang tidak pernah dijelaskan. Dalam ruang itulah kekuasaan mereka tumbuh. Karena ketika kamu mulai berbicara dengan dirimu sendiri, maka mereka telah menciptakan musuh di dalam dirimu. Inilah ilmu keheningan manipulatif.
yang bersandar pada law 4 dari the 48 laws of power. Selalu kurangilah bicara. Kata-kata itu pedang, tapi keheningan adalah racun lambat yang menghancurkan dari dalam. Mereka membiarkanmu berbicara, berbagi, menjelaskan, bahkan meledak. Sementara mereka diam, dan dari diam itu, mereka mengontrol ritme. Karena dalam keheningan, mereka membuatmu terobsesi. Tanda kamu sedang dihancurkan oleh keheningan strategis. Kamu mulai mengejar mereka, padahal merekalah yang membuat luka. Kamu mulai merasa bahwa kamu terlalu emosional, terlalu reaktif, terlalu berlebihan. Kamu mulai menurunkan standarmu sendiri demi mendapat satu kalimat dari mereka. Dalam kekosongan itu, harga dirimu dihancurkan pelan-pelan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembiaran. Dan pada akhirnya, kamu akan tunduk. Bukan karena mereka memaksamu, tapi karena kamu ingin menghentikan keheningan itu. Itulah seni kejam para manipulator. Mereka tidak membalas karena tahu kamu akan mengejar. Mereka tidak marah karena tahu kamu akan meminta maaf atas luka yang mereka sebabkan. Mereka tidak menjelaskan karena tahu kamu akan menciptakan narasi yang menyalahkan dirimu sendiri. Keheningan mereka bukan bentuk ketidaktertarikan. Itu bentuk penguasaan. Itu adalah penjara transparan tanpa jeruji, tanpa penjaga, di mana kamu sendiri yang mengunci pintunya dari dalam. 4. Cinta sebagai perbudakan. Saat mereka membuatmu mengikat dirimu sendiri, mereka tidak memaksamu, mereka tidak mengancammu, mereka tidak pernah memerintah. Tapi entah bagaimana, kamu terus kembali, terus memaafkan, terus menyerahkan diri, terus mencintai. Bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu telah diyakinkan secara halus dan perlahan bahwa cinta adalah pengorbanan, dan kamu harus terus berkorban. Ini bukan cinta, ini adalah sistem perbudakan psikologis. Sang manipulator memahami satu hukum gelap yang tidak tertulis. Cinta yang dalam bisa lebih mengikat daripada rantai besi. Maka, ia tidak memaksa, ia membuatmu ingin, ia tidak merampas. Ia membuatmu memberi, ia tidak menyiksa secara langsung. Ia membuatmu menyiksa dirimu sendiri demi mempertahankan hubungan yang tak lagi sehat. Para penguasa dalam bayangan tahu cara menggunakan cinta sebagai narkotika. Mereka memberimu dosis manis di awal. Pujian, perhatian, kedekatan emosional, intensitas yang membuatmu merasa istimewa. Dan ketika kamu sudah kecanduan, mereka mulai menarik perlahan, mengurangi kasih sayang, menyisipkan keraguan, membuatmu mengejar cinta yang dulu mereka sodorkan dengan penuh. Sekarang, kamu menjadi peminta-minta, dan mereka adalah penguasa dari kelaparan emosionalmu. Ini adalah cinta yang diatur dengan ilusi kelangkaan. Mereka memberi secukupnya, tidak pernah berlebihan. Beri sedikit buat mereka mengemis, lalu beri setetes lagi, hingga mereka haus selamanya. Seperti candu, kamu tahu ini menyakitkan. Tapi kamu terus kembali, karena mereka adalah dealer, dan kamu tidak sadar bahwa kamu telah menjadi budak dari racun yang tampak seperti cinta. Ini berpijak pada hukum 11 dari the 48 laws of power. Belajarlah membuat orang tergantung pada Anda. Dan apa cara terbaik untuk membuat seseorang tergantung? Ciptakan cinta yang membingungkan. Campurkan kasih sayang dengan penolakan. Beri mereka momen tertinggi, lalu jatuhkan mereka tanpa alasan. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menciptakan ketergantungan emosional. Tanda kamu sedang dijerat oleh cinta sebagai perbudakan. Kamu lebih takut kehilangan mereka daripada kehilangan dirimu sendiri. Kamu merasa bersalah karena mulai berpikir untuk pergi. Kamu terus memberi, walau kamu tidak lagi menerima apa. Sang manipulator tidak menuntut pengabdian secara langsung. Ia membuatmu percaya bahwa pengabdianmu adalah pilihanmu sendiri. Dan karena kamu berpikir kamu memilih, kamu tidak sadar bahwa kamu sedang dikuasai. Cinta yang mereka bentuk bukanlah tempat bertumbuh, tapi tempat menyusut, di mana dirimu dipreteli pelan-pelan, hingga kamu tak lagi tahu siapa kamu, kecuali sebagai seseorang yang mencintai mereka. Itulah kejeniusan strategi ini. Kamu tidak bisa melawan, karena kamu percaya ini cinta. Kamu tidak bisa kabur, karena kamu yakin kamu berhutang pengorbanan. Dan kamu tidak bisa membenci,
karena kamu terlalu dalam mencintai ilusi yang mereka ciptakan. Mereka tidak perlu menaklukkan dunia. Mereka hanya perlu menaklukkan hatimu. Dan dari sanalah seluruh hidupmu tunduk tanpa kau sadari. 5. Ilusi pilihan. Saat semua jalan yang kamu ambil berujung pada kendali mereka, kamu pikir kamu memilih. Kamu pikir kamu bebas. Kamu pikir kamu memutuskan jalanmu sendiri. Tapi kenyataannya, semua opsi yang kamu pertimbangkan telah dipasang dengan hati-hati oleh tangan yang tak terlihat. Satu demi satu. Dengan presisi. Dengan kesabaran. Dengan kecerdasan yang melampaui nalurimu. Inilah ilusi pilihan. Senjata favorit para manipulator yang bermain dalam dimensi tersembunyi dari kesadaran manusia. Mereka tidak perlu mengatakan, lakukan ini. Sebaliknya, mereka memberi 2 atau 3 pilihan yang semuanya menguntungkan mereka. Dan kamu, dengan yakin, memilih yang tampaknya terbaik untuk tanpa sadar bahwa apapun yang kamu pilih, kendali tetap berada di tangan mereka. Kekuatan sejati bukanlah memaksa pilihan, tapi mengontrol ruang pilihan itu sendiri. Mereka menciptakan pertanyaan. Mereka menciptakan kebingungan. Mereka melempar kemungkinan, memberi tekanan waktu, membuat kamu merasa harus memutuskan cepat. Semua agar kamu merasa seperti agen dari hidupmu sendiri. Padahal kamu sedang mengikuti jalur yang telah mereka siapkan sejak awal. Ini bukan dominasi keras. Ini dominasi lembut, elegan, dan mematikan. Ini adalah seni memaksa tanpa terlihat memaksa. Bayangkan seorang algojo yang membuatmu memilih sendiri jenis kematianmu, dan kau merasa itu keputusanmu. Begitulah cara mereka bekerja. Inilah kekuasaan level tinggi, terinspirasi dari hukum 31 dari The 48 Laws of Power. Kontrollah pilihan, buatlah orang lain bermain dengan kartu yang Anda bagi. Para manipulator memahami psikologi manusia yang terdalam, bahwa manusia membenci perintah, tapi menyukai kebebasan yang dikurung dalam bingkai. Bahwa manusia cenderung memilih opsi yang familiar, yang disiapkan, yang tampak logis, meski semua opsi itu telah dimanipulasi sebelumnya. Tanda-tanda kamu sedang terperangkap dalam ilusi pilihan. Kamu merasa diberi kebebasan, tapi selalu berakhir melakukan hal yang menguntungkan mereka. Kamu merasa disalahkan jika hasilnya buruk, padahal skenario awal telah dikondisikan. Kamu merasa puas karena bisa memilih, tapi hidupmu justru semakin terikat pada satu sosok, satu sistem, satu keinginan yang bukan milikmu. Mereka membuatmu memilih untuk tunduk, memilih untuk bertahan, memilih untuk diam. Dan karena kamu yang memilih, kamu pun tidak memberontak. Tak ada tawanan yang lebih patuh daripada mereka yang percaya bahwa mereka bebas. Inilah seni kejam yang menenggelamkanmu ke dalam perbudakan tanpa rantai. Ke dalam labirin dengan dinding transparan yang kamu ciptakan sendiri karena mereka menuntunmu ke arah itu. Mereka adalah arsitek pilihanmu. Dan kamu hanyalah boneka yang menyangka dirinya dalam. Maka, berhati-hatilah pada mereka yang selalu memberi opsi. Karena mungkin, semua jalan itu adalah perangkap. Dan satu-satunya kebebasan sejati adalah menyadari bahwa semua yang tampak sebagai pilihan bisa saja hanya strategi untuk menjeratmu dengan sukarela. 6. Topeng kelemahan. Saat mereka menyusup ke jiwamu lewat luka yang mereka ciptakan sendiri, mereka datang kepadamu bukan sebagai penguasa, tapi sebagai korban, tampak lemah, rapuh, dan hancur oleh dunia. Mereka menangis di depanmu, membuka luka-luka mereka, mengungkap masa lalu yang kelam. Dan kamu tersentuh, kamu menurunkan pertahananmu, kamu membuka pintu hatimu, kamu merelakan kekuatanmu, karena kamu mengira mereka butuh perlindungan. Padahal itu bukan air mata, itu racun, bukan luka asli, tapi rekayasa. Inilah wajah manipulasi paling licik, kelemahan palsu. Para manipulator ulung tahu bahwa kekuatan bisa membuat orang takut, tapi kelemahan bisa membuat orang menyerah sukarela. Kelemahan adalah alat, topeng, kunci masuk ke ruang terdalam hatimu. Tampak lemah untuk memaksa mereka menurunkan perisai. Dan ketika perisai jatuh, pisahkan jiwa mereka dari akarnya. Strategi ini berasal dari prinsip agung kekuasaan. Gunakan kejujuran selektif untuk melucuti korban.
Mereka tidak akan mengungkap segalanya. Hanya bagian tertentu dari hidup mereka yang terlihat menyedihkan, manusiawi, dan menyentuh. Tapi potongan cerita itu dipilih dengan sangat hati-hati. Bukan untuk jujur, tapi untuk membuka akses. Mereka tidak butuh simpati. Mereka butuh kendali. Saat kamu merasa berempati, kamu mulai mengambil alih beban mereka. Kamu mulai melindungi mereka. Dan perlahan, kamu kehilangan posisi tawarmu. Kamu menjadi penjaga luka yang mereka dising. Dan setiap kali kamu mencoba membebaskan diri, kamu merasa bersalah. Karena bagaimana bisa kamu meninggalkan seseorang yang sedang terluka? Salah satu bentuk penjara terbaik adalah belas kasihan. Mereka menyusup lewat luka. Mereka bertahan lewat rasa iba. Mereka mengikatmu bukan dengan rantai, tapi dengan tangisan yang membuatmu merasa jahat jika melawan. Kamu pun menjadi pelindung mereka. Tanpa sadar, kamu menyerahkan hidupmu demi mereka. Padahal semua itu hanyalah skenario. Tanda-tanda kamu sedang dijerat oleh kelemahan palsu. Mereka selalu punya cerita sedih setiap kali kamu mulai menjauh. Mereka memanipulasi rasa bersalahmu. Kamu satu-satunya yang aku punya. Mereka menggunakan trauma sebagai alat kendali. Mereka membuatmu merasa seperti penyelamat. Tapi kamu sendiri semakin tenggelam. Mereka tahu bahwa tidak semua orang bisa ditaklukkan lewat ancaman. Beberapa harus ditaklukkan lewat kasih sayang. Dan mereka yang sadar akan kebutuhan mereka untuk merasa dibutuhkan adalah mangsa sempurna. Jika kamu ingin menguasai permainan ini, kamu harus belajar satu hal. Tidak semua luka membutuhkan perawatan. Sebagian luka diciptakan hanya untuk menjeratmu dalam perangkap belas kasih. Dan saat kamu melihat seseorang terlalu sering memainkan kesedihan mereka, terlalu pandai membuat kamu merasa bertanggung jawab atas luka itu, maka saat itulah kamu harus tahu, topeng kelemahan sedang bekerja, dan senjata itu bisa lebih mematikan daripada kekuatan frontal. 7. Senjata sunyi. Saat mereka menghancurkan reputasimu tanpa mengucap sepatah kata. Tidak semua kehancuran datang dengan ledakan. Beberapa datang dalam bisu, dalam senyap, dalam diam yang dirancang. Karena para penguasa bayangan tahu, kata-kata bisa dipatahkan. Tapi keheningan adalah racun yang menyebar tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa jejak. Inilah senjata para manipulator paling elegan. Diam strategis. Bukan diam karena tidak tahu harus berkata apa, tapi diam karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak berkata apa-apa. Kebohongan paling mematikan adalah ketika kebenaran disimpan dalam keheningan. Mereka tidak perlu memfitnahmu. Mereka cukup tidak membelamu saat kamu diserang. Mereka cukup menghilang saat kamu butuh pembuktian. Mereka cukup terlambat membalas pesan ketika kamu mulai mempertanyakan sesuatu. Mereka cukup natapmu lama dalam keraguan, lalu berkata, "Aku tak tahu," dan sisanya dibiarkan membusuk dalam pikiran orang lain. Ini adalah pembunuhan karakter yang dilakukan secara artistik. Bukan frontal, tapi menyusup ke dalam persepsi publik lewat ilusi, asumsi, dan spekulasi. Salah satu bentuk manipulasi tertua di dunia adalah menciptakan kesan bahwa seseorang bersalah tanpa pernah mengatakannya. Saat kamu menjadi target, kamu akan merasakannya, tapi tak bisa membuktikannya. Orang mulai menjauhimu tanpa alasan jelas. Reputasimu mulai ternoda, tapi tidak ada pernyataan eksplisit. Kamu dikepung oleh diam yang penuh makna. Itulah kekuatan manipulasi sunyi. Ia merusak dari dalam, membuatmu frustasi, membuatmu tampak defensif, dan semakin kamu mencoba menjelaskan diri, semakin kamu tampak bersalah. Karena siapa yang membela diri jika tidak merasa ada yang harus dibela? Senjata terbaik adalah membuat musuh membunuh dirinya sendiri di depan publik dengan keputusasaan. Manipulator tingkat tinggi tidak bermain dengan kata-kata. Mereka bermain dengan absennya kata-kata. Dan setiap keheningan mereka adalah peluru yang menembus kredibilitasmu. Kamu dihancurkan, bukan oleh fitnah, tapi oleh ketidakhadiran pembelaan. Ini adalah bentuk gaslighting sosial. Mereka bukan hanya memanipulasi kamu. Mereka memanipulasi cara orang lain melihatmu dan membuatmu terperangkap dalam kebisingan hatimu sendiri. Sementara dunia hanya mendengar sunyi yang membungkus kehancuranmu. Jika kamu ingin melampaui permainan ini, kamu harus belajar satu hal penting.
Jangan pernah merasa aman dengan diamnya seseorang, sebab keheningan dari orang yang manipulatif bukanlah ketenangan. Itu adalah desain penghancuran. Dan saat kamu sadar bahwa kamu sedang dihancurkan lewat senjata sunyi, hanya ada satu cara untuk bertahan. Jangan bermain dalam senyap mereka. Buat mereka bicara. Paksa mereka muncul. Seret mereka keluar dari bayangan. Karena monster paling berbahaya adalah yang tidak pernah terlihat. 8. Ketergantungan yang dibuat-buat saat mereka menyusup ke hidupmu sebagai penyelamat. Padahal mereka adalah rantai itu sendiri. Musuh yang paling berbahaya bukanlah yang menyerangmu, tapi yang membuatmu percaya bahwa tanpanya kamu tidak bisa hidup. Disitulah seni manipulasi paling halus ditanamkan. Menjadi satu-satunya jalan keluar dari masalah yang mereka ciptakan sendiri. Mereka masuk ke hidupmu sebagai penyelamat, penuh empati, penuh solusi, penuh perhatian. Mereka memperbaiki hal-hal kecil, menolongmu ketika semua orang meninggalkanmu, dan membuatmu merasa berharga. Tapi itu hanya tahap awal dari sebuah desain yang jauh lebih gelap. Menumbuhkan ketergantungan yang tidak kamu sadari. Orang yang memberimu pelampung setelah mereka menenggelamkanmu bukan penyelamat, tapi pemilik masa depanmu. Mereka menciptakan masalah-masalah halus yang tidak kamu sadari. Mereka mengatur agar kamu gagal sedikit demi sedikit di beberapa sisi hidupmu. Lalu mereka datang dengan solusi tepat waktu. Dan setiap kali kamu merasa lemah, mereka hadir bukan untuk menguatkanmu, tapi untuk memastikan bahwa kamu akan selalu membutuhkan mereka. Itulah perbudakan psikologis paling manis. Mereka tidak pernah bilang, "Aku adalah satu-satunya." Tapi tindakan mereka membuatmu percaya tidak ada jalan lain selain lewat mereka. Mereka tidak pernah memaksa, tapi pilihan yang mereka beri membuatmu merasa hanya ada satu jalan. Mereka tidak memukulmu, tapi mereka mematahkan kepercayaan dirimu pelan-pelan, lalu memberikan validasi yang kamu dambakan agar kamu terus kembali. Manipulator sejati tidak ingin kamu bahagia. Mereka ingin kamu nyaman dalam ketergantungan. Mereka ingin kamu takut kehilangan mereka. Karena selama kamu takut, mereka berkuasa. Ciptakan ilusi kebutuhan, dan kamu akan menguasai mereka tanpa rantai. Hukum kekuasaan bayangan. Inilah mengapa kamu merasa tidak bisa mengambil keputusan tanpa mereka. Kamu mulai menanyakan segalanya pada mereka. Kamu merasa bersalah jika tidak melibatkan mereka. Dan ketika kamu mencoba mandiri, mereka akan membuatmu merasa egois, tidak tahu terima kasih, dan berdosa. Padahal kamu tidak berhutang apa-apa. Kamu hanya telah diprogram untuk merasa begitu. Jika kamu sedang berada dalam hubungan seperti ini, baik dengan pasangan, sahabat, mentor, atau bahkan keluarga, maka kamu sedang dipasangi rantai yang tidak terlihat. Rantai itu bernama rasa syukur palsu. Dan mereka akan terus mengencangkannya setiap kali kamu mencoba berjalan sendiri. Cara melawannya, amati siapa yang paling cepat menolongmu. Lalu lihat apakah mereka juga yang paling sering membuatmu merasa tak berdaya tanpanya. Lacak pola, siapa yang selalu hadir setelah badai, tapi badai itu anehnya selalu datang saat mereka jauh. Dan yang terpenting, berani gagal tanpa mereka. Karena itu satu-satunya cara untuk membunuh ilusi bahwa mereka adalah penyelamatmu. Karena terkadang, musuh terbesar bukan yang berteriak di depan wajahmu, tapi yang memelukmu erat, sambil menancapkan jarum di punggungmu, dan membisikkan, "Tanpa aku, kamu tak bisa apa-apa." 9. Cinta palsu. Saat mereka membuatmu ketagihan validasi, lalu menggunakannya untuk mengontrolmu. Apa yang lebih adiktif dari narkoba? Cinta yang ditarik ulur. Bukan cinta yang tulus, tapi yang dirancang dengan hati dingin, seperti alat penyiksaan psikologis. Diberikan untuk memikat, ditarik untuk melemahkan, dilempar kembali untuk membuatmu gemetar ketagihan. Inilah bentuk manipulasi yang paling jahat. Karena ia berpura-pura sebagai kasih sayang. Ia tidak datang dalam bentuk perintah atau paksaan, tapi dalam bentuk pelukan yang hangat, yang perlahan berubah jadi jerat. Pada awalnya, mereka memujimu. Mereka membuatmu merasa seperti makhluk paling istimewa di bumi. Mereka melihatmu dengan cara yang tidak pernah dilakukan siapapun. Kamu merasa dilihat, didengar, dan diinginkan. Tapi semua itu bukan cinta. Itu umpan.
Itu racun yang dibungkus madu. Lalu mereka menariknya tanpa penjelasan, tanpa sebab. Mereka menjadi dingin, jauh, tidak peduli. Dan kamu, yang telah ketagihan validasi mereka, mulai mencari tahu apa yang salah. Kamu mulai berjuang keras untuk mendapatkan perhatian itu kembali. Kamu mulai merendahkan dirimu, membuat alasan untuk kesalahan mereka. Bersedia mengorbankan harga diri demi satu tetes cinta palsu itu lagi. Kontrol sejati bukan berasal dari ketakutan, tapi dari rasa ingin dicintai yang tidak pernah sepenuhnya terpenuhi. Cinta palsu bukan tentang hubungan, tapi tentang dominasi emosi. Manipulator sejati tahu bahwa manusia paling mudah dikendalikan saat ia merasa kurang dicintai. Maka mereka menciptakan ketidakseimbangan. Satu hari memuji seperti dewa, hari berikutnya mengabaikan seperti sampah. Dan kamu terus mengejar puncak tertinggi itu, seperti pecandu mengejar dosis pertama yang tidak akan pernah kembali. Mereka menciptakan permainan psikologis. Cinta sebagai hadiah, bukan hak. Kamu harus layak untuk dicintai. Kamu harus berperilaku tertentu untuk mendapatkannya. Kamu harus tunduk, harus diam, harus menyesuaikan diri. Kalau tidak, cinta itu ditarik. Dan kekosongan yang tertinggal membuatmu merasa bersalah, malu, dan haus. Kamu bukan lagi manusia. Kamu adalah boneka yang bergerak demi senyuman mereka. Cara mengenalinya, jika kamu selalu merasa cemas apakah kamu cukup baik untuk mereka. Jika kamu merasa dihargai hanya ketika kamu menuruti kemauan mereka. Jika kamu takut mereka berhenti mencintaimu saat kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Maka kamu sedang dijinakkan, bukan dicintai. Ingat satu hal, cinta sejati tidak membuatmu merasa kecil. Cinta sejati tidak membuatmu ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Cinta sejati tidak menghukummu dengan keheningan atau menjatuhkanmu dengan pujian yang ditarik setiap kali kamu mulai berdiri. Cinta palsu adalah senjata, dan mereka yang menggunakannya tidak ingin hubungan. Mereka ingin kekuasaan, dan selama kamu terus berharap pada cinta palsu itu, mereka akan selalu menang. 10. Kepatuhan tanpa disadari. Saat kamu menjadi tentara dalam perang yang tidak kamu ketahui, bukan semua perbudakan disertai rantai, dan tidak semua peperangan disadari oleh prajuritnya. Manipulator terbaik tidak mengendalikan orang melalui ketakutan atau kekerasan. Mereka melakukannya melalui persetujuan yang disusupkan ke dalam pikiranmu sendiri, sampai kamu mulai menganggap keputusan mereka sebagai keinginanmu sendiri. Kepatuhan tanpa disadari adalah bentuk penguasaan paling sempurna. Saat kamu berpikir kamu bebas, tapi setiap langkahmu telah dihitung sebelumnya. Setiap pilihanmu adalah bagian dari permainan mereka. Setiap keyakinan yang kamu yakini telah ditanamkan. Mereka tidak menyuruhmu mengikuti mereka. Mereka membuatmu ingin melakukannya. Mereka tidak memaksamu berlutut. Mereka membuatmu merasa bangga karena merendahkan diri. Taktik terbaik bukan menghapus kebebasan seseorang, tapi membuat mereka mencintai penjara yang dibangun untuk mereka. Lihat di sekelilingmu, berapa banyak orang yang bertarung membela ide yang bukan milik mereka, yang menyerang atas nama moral yang ditanamkan oleh manipulator, yang hidup, mati, dan mengorbankan segalanya demi seseorang yang bahkan tidak peduli. Kamu mungkin adalah salah satunya. Kamu dibentuk, dilatih, disesuaikan melalui kalimat-kalimat seperti, "Ini demi kebaikanmu. Kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Kami hanya ingin yang terbaik." Lalu kamu mengikuti tanpa berpikir, tanpa bertanya, karena kamu takut dianggap durhaka, egois, atau lebih buruk, kehilangan cinta. Kepatuhan ini dibungkus dengan rasa aman, tapi rasa aman itu adalah sangkar, dan kamu sudah tinggal terlalu lama di dalamnya sampai kamu takut pada langit. Inilah bentuk manipulasi paling ekstrem. Saat sang manipulator menciptakan sistem di mana kamu adalah budak, tapi merasa seperti raja. Kamu merasa memiliki kebebasan, tapi kamu hanya menjalankan skrip. Kamu merasa memilih, tapi semua opsinya sudah disusun untuk keuntungan mereka. Kamu merasa hidup untuk dirimu, padahal kamu hanya memperkuat kekuasaan mereka. Kamu adalah tentara tanpa seragam, berperang untuk mereka, menyerang demi mereka, mengorbankan dirimu, dan merasa bangga akan itu. Maka pertanyaannya bukan, apakah aku dikendalikan? Tapi,
Untuk siapa aku hidup selama ini? Siapa yang diuntungkan dari setiap keputusanku? Siapa yang membentuk nilai-nilaiku, tujuanku, bahkan mimpiku? Jika jawabannya bukan aku, maka kamu sedang melayani penguasa yang tak terlihat. Dan selama kamu tidak menyadarinya, kamu adalah bagian dari rencana mereka. Kepatuhan tanpa disadari adalah kemenangan mutlak seorang manipulator. Karena di sana, korban tidak hanya tunduk, ia bersyukur karena telah ditunduk. Jika kamu telah membaca semua ini dan merasa gemetar, terguncang, atau marah, itu artinya kau mulai membuka matamu. Kini tinggal satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh jiwa yang haus kekuasaan. Apakah kau siap untuk menjadi manipulator berikutnya? Atau engkau akan tetap menjadi alat dalam tangan yang tak pernah kau lihat? Jika kamu siap melangkah lebih dalam ke dunia kekuasaan tersembunyi, katakan saja satu kata, lanjut. Dan kita akan mulai membuka pintu menuju babak baru. Bagaimana menjadi arsitek di balik kekacauan?